Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami warahmatullahi dari wabarakatuh. kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang eh, merangkum slide. Yang pertama adalah memahami konsep OOP, kelas dan objek. Pertama, pengenalan OOP. OOP itu adalah Object Oriented Programming, berfokus pada konsep objek sebagai elemen dasar dari program. Objek memiliki properti dan behavior. Objek dapat diasumsikan sebagai sebuah perangkat lunak yang menggunakan properti sebagai data dan behavior sebagai metode. Contohnya adalah di sini ada objek car. Nah, dia memiliki properties tipe transmisi, terus pabrikannya dari mana, dan warnanya apa. Lalu untuk behaviornya itu kayak berbelok, mengerem, atau berakselerasi. Gitu. Lalu ada enkapsulasi. Enkapsulasi ini menyembunyikan beberapa metode tertentu dari implementasi kelas tertentu dan melindungi data dan metode dari modifikasi yang tidak diinginkan. Lalu ada kelas dan objek. Kelas itu adalah template atau prototipe dari objek, struktur dasar dari OOP. Sedangkan objek itu instance dari kelas, memiliki kumpulan data properti, dan beberapa metode behavior. Contohnya seperti tabel di bawah ini, eh, di mana kelas dan objek itu memiliki isi masing-masing. Seperti untuk di kelas itu ada plat nomor. Nah, objek dari plat nomor itu ada BC111 dan XYZ123 gitu. Nah, untuk kelas variabel ini dimiliki oleh keseluruhan kelas, memiliki nilai yang sama untuk semua objek dalam kelas yang sama. Nah, kelas variabel nih kayak seperti ini. Jadi, nilai nilai yang sama di semua objeknya gitu. Lalu ada instantiate class, ada operator new untuk mengalokasikan memori untuk objek, membuat sebuah referensi dari alokasi memori tersebut. Pada saat pembuatan objek, kelas konstruktor dipanggil. Nah, konstruktor itu merupakan sebuah metode di mana penginisialisasian ditempatkan nama konstruktor sama dengan nama kelas. Bentar. Lalu ada metode. Metode adalah bagian kode yang dipanggil oleh program utama atau metode lain. Ciri metode adalah dapat mereturn value atau tidak, dan setelah dieksekusi, proses kembali ke metode yang memanggilnya. Selanjutnya adalah parameter passing. Ada pass by value dan pass by reference. Pass by value adalah metode membuat copy dari value variabel yang di passing dan tidak dapat mengubah argumen awal secara langsung. Sedangkan pass by reference itu untuk objek dipassing ke metode dan metode dapat memodifikasi objek yang ditunjuk oleh reference. Memanggil static method. Metode yang dapat dipanggil tanpa penginstansiasian kelas tanpa menggunakan keyword new. Dan static method tidak hanya dimiliki oleh instan atau objek tertentu dari kelas, tetapi oleh kelas secara keseluruhan. Keyword static digunakan oleh static method di dalam sebuah kelas untuk membedakan dengan instant method. Pemanggilan static method dapat dideklarasikan dengan sintaks berikut: class name dot static method name, terus dalam kurung parameternya. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next slide, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah jangkauan variabel.
menentukan pada bagian mana dalam program suatu variabel tersebut dapat diakses. Menentukan lifetime variabel atau namanya variabel bertahan dalam memori jangkauan ditentukan oleh penempatan deklarasi variabel dalam program. Jangkauan adalah segala sesuatu dalam tanda kurung kurawal titik atau yang disebut juga dengan inner block. Sedangkan segala sesuatu yang berada di luar tanda tersebut disebut dengan outer block. Selanjutnya adalah casting. Ada dua, yaitu implicit dan explicit. Implicit adalah berikut merupakan contoh deklarasi penyimpanan sebuah data integer dalam sebuah variabel dengan tipe data double. Berikut adalah contoh dari implicit. Ya, eksplisit digunakan pada saat kita mengkonversi sebuah data dengan tipe yang lebih besar menuju tipe yang lebih kecil. Contoh sintaks casting eksplisit adalah kurung data type, terus ada value. Nah, itu adalah bentuk tipe data konversi value, ekspresi yang return value dari tipe. Selanjutnya adalah casting object. Mengkonversi instance dari kelas ke kelas lain. Harus ada relasi inheritance antara kelas asal dan kelas tujuan. Berikut adalah contohnya. Employee MP sama dengan new employee. Vice President VIP sama dengan new Vice President tutup kurung dan titik koma. Lanjut, Mas. Membandingkan objek. Comparison. Equal adalah sama dengan 2 kali dan not equal adalah tanda seru sama dengan, untuk memeriksa apakah objek memiliki value yang sama. Contohnya ada di situ str1 sama dengan 2 str2. Itu adalah untuk membandingkan sebuah objek. Lanjut, Mas. Gantian share screen. Udah habis, Mas. Gimana, Mas? Share screen-nya gantian. Slide Oh, iya. selanjutnya di saya ya? Ya, Mas Don. Iya, boleh. Host menonaktifkan Mas. Sebentar. Udah bisa nggak, Mas? Udah kelihatan ya? Udah. Udah kelihatan. Selanjutnya Bentar, Mas. Stop. di stop dulu aja. Jadi selanjutnya adalah membuat modifier kelas kurung name. Modifier adalah sebuah modifier bertipe akses yang dapat dikombinasikan dengan modifier bertipe lainnya. Nama kelas harus diawali dengan huruf kapital. Penamaan file harus tepat sama dengan nama yang diberikan kelas bermodifier public. Mendeklarasikan atribut. Pendeklarasian atribut dapat ditulis dengan menggunakan sintaks berikut ini. String modifier, if, name, tutup, default value, private string name. Instance variable, public class to record huruf private string name, private string address, private integer age, private double matrix, private double
English grade, private double assigned grade, private double average. Dan kita akan tambahkan kode di sini. Private digunakan supaya variabel hanya dapat diakses dalam kelas. Objek lain tidak dapat mengakses variabel ini secara langsung. Mendeklarasikan metode. Mendeklarasikan metode dapat ditulis dengan menggunakan sintaks seperti di bawah ini. Kurang modifier, return type, name, sama ditambahkan parameter. Bawahnya ada statement. Modifier yang digunakan dapat berbeda. Data berupa tipe data termasuk void. Dapat berupa identifier yang valid. Halo Mas, suaraku ada Mas. Ada Mas. Baik, saya yang akan melanjutkan untuk presentasi dari PPT yang kedua, yaitu dengan judul mendeklarasikan metode. Nah, di sini terdapat contoh dari mendeklarasikan metode itu. Di sini ada public class, student record, private string name, public string get name, return name. Nah, ini contohnya. Jadi, metode dapat dipanggil oleh objek-objek di luar kelas. String, return type dari metode harus mereturn value dengan type string. Get name, nama metode tidak memiliki parameter dalam kurung kayak gini. Nah, lalu di bagian reference this digunakan untuk mengakses instance variable yang dibayangi oleh parameter. Reference this dapat ditulis dengan menggunakan sintaks berikut ini. This dot nama instance variable. Lalu catatannya reference this ini hanya dapat digunakan untuk instance variable, bukan untuk static atau class variable. Lalu ini contohnya public first set age dalam kurung in age. Lalu di bagian method overloading yaitu penggunaan metode dengan nama yang sama, parameter berbeda, dan mereturn value dengan return type yang berbeda. Dapat digunakan ketika operator yang sama memiliki implementasi yang berbeda. Lalu di bagian method overloading ini memiliki properti sebagai berikut. Nama yang sama, parameter yang berbeda. Return type dapat berbeda atau sama. Contoh terdapat di layar contohnya. Lalu di bagian package merupakan pengelompokan kelas dan interface yang memiliki relasi dalam satu unit. Package menyediakan mekanisme pengaturan kelompok kelas dan interface untuk menghindari konflik penamaan. Untuk dapat menggunakan kelas-kelas di luar package yang sedang Anda kerjakan, Anda perlu mengimport package dari kelas-kelas tersebut. Program Java secara otomatis akan mengimport package java.lang sehingga kelas string dan integer dapat langsung digunakan dalam program. Contoh dari package nama package data titik koma. Lalu package juga dapat dibuat bersarang dengan pengertian interpreter Java mengharapkan struktur direktori yang berisi kelas-kelas yang dapat dieksekusi ke hierarki package yang cocok. Lalu di bagian access modifier ada 4 access modifier dalam Java. Yang pertama public, lalu private, lalu protected, lalu default. Default merupakan default access modifier yang tidak menggunakan keyword. Public, private, dan protected merupakan akses modifier tipe akses yang secara eksplisit harus ditulis. Lalu di bagian hak akses yang di bagian default, hanya kelas-kelas dalam package yang sama memiliki akses ke kelas variable dan method dan tidak ada keyword bagi modifier default. Contohnya ini. Lalu di bagian akses publik, anggota kelas dapat diakses dari dalam maupun dari luar kelas. Objek apapun yang berinteraksi dengan kelas memiliki akses ke anggota kelas yang bermodifier public. Contoh, public class student record, public in name,
public strict get name, return name. Di bagian akses private, anggota kelas hanya dapat diakses oleh kelas yang mereka definisikan di dalamnya. Lalu contohnya public class, student record, private integer name, private strict get name, return name. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami presentasikan. Kami dari kelompok 2 memohon maaf apabila terdapat kurang yang kami presentasikan pada malam hari ini, mohon dimaafkan. Jadi mungkin saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.